Legenda cerita rakyat yang mengisahkan tentang jalinan kasih yang tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa. Sang pria bernama Syamsul Bahri, selain berwajah tampan, juga berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang penghulu yang terpandang, yakni Sultan Mahmud. Si gadis bernama Siti Nurbaya, berparas jelita, berambut panjang, dan ditutupi jilbab sehingga menambah keanggunannya serta santun budinya anak dari Siti Sulaiman. Jalinan cinta Siti dan Syamsul sangat direstui oleh kedua orang tuanya yang masih punya hubungan kekerabatan. Sultan Mahmud, ayah Syamsul Bahri adalah Mama Siti Nurbaya. Suatu hari, di sore yang tenang dan menyejukkan, dua sejoli ini sedang menikmati indahnya hari berdua. Mereka berjalan bersama di taman, di tengah desa. Siti, aku punya sesuatu untukmu. Apa itu? Udah, aku jadi penasaran. Udah romantis sekali. Aku sangat mencintaimu, Siti. Aku juga sangat mencintaimu, udah. Oh ya Dinda, ada yang ingin aku bicarakan. Apa itu, udah? Lusa, setelah hari kelulusanku, aku akan pergi ke tanah Jawa untuk meraih cita-citaku menjadi seorang dokter. Maaf, aku baru memberitahumu sekarang. Hah? Haruskah engkau ke Jawa? Tidak adakah sekolah Minang ini yang menarik perhatianmu? Maafkan aku, Siti, tapi ini semua demi kebaikan kita. Demi kita? Mungkin hanya demi engkau semata. Dengarkan aku. Aku berjanji akan menikahimu setelah sekolahku selesai. Aku berjanji. Udah boleh pergi, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Dinda? Kamu harus mengirimkanku surat agar aku tahu bagaimana keadaanmu di sana. Baiklah, Siti. Aku berjanji. 2 hari kemudian, tibalah saat Syamsul Bahri merantau ke Jakarta. Siti Nurbaya pun ikut mengantarkan kepergiannya. Semuanya sudah siap. Sebenarnya ada satu yang kurang dan aku tidak bisa pergi tanpa itu. Apa itu? Aku tak ingin pergi, sementara kau masih berat melepaskanku. Bukankah sudah kuizinkan? Aku ingin mendengarnya sekali lagi. Aku mengizinkanmu, udah. Jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan mudah tergoda sama wanita di Jakarta. Karena katanya wanita di Jakarta sana bajunya banyak yang terbuka. Nanti udah malah genit-genit sama wanita di sana. Nanti aku malah tinggalin. Tidak mungkin, Adinda. Nanti aku akan memajang fotomu yang sangat besar di dinding kamarku. Bohong. Awas ya kalau bohong. Iya, aku berjanji. Sudah dong, jangan cemberut lagi. Aku gak suka lihat kamu cemberut. Kan Siti terlihat manis kalau tersenyum. Nah, itu dong. Kamu sangat manis. Jemputanku sudah tiba. Sudah, jangan bersedih lagi. Aku takut udah tidak kembali. Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Aku pasti akan pulang. Jaga dirimu baik-baik, udah ya. Setelah kepergian Syamsul Bahri, Siti Nurbaya melalui hari-harinya dengan membantu ibunya berniaga. Usaha ibunya makin hari makin sukses. Kesuksesan ibunya ini membuat seorang saudagar kaya raya, tetapi kikir, bernama Datuk Maringgih menjadi iri. Dia pun membuat suatu rencana untuk menghancurkan bisnis Ibu Siti Nurbaya. Aku sesungguhnya tidak suka dengan perniagaan Siti Sulaiman. Makin hari, makin bertambah maju, sehingga ia berani bersaing dengan kita. Oleh sebab itu, aku ingin menghancurkan bisnisnya. Kalau begitu, apa rencana Tuhan? Pergilah kau ke tokonya esok dini hari. Bakar hangus tokonya, dan jangan ada apapun yang tersisa. Aku ingin ia jatuh miskin.
ia harus takluk padaku. Baiklah Tuan, akan segera saya laksanakan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di saat semua orang masih tertidur pulas, pengawal itu pun membakar toko milik Siti Sulaiman. Seluruh kekayaan Siti Sulaiman turut lenyap bersamaan dengan lenyapnya toko miliknya itu. Ia pun jatuh miskin. Lalu, Siti Sulaiman yang sama sekali tak berprasangka mengenai siapa yang telah tega membakar tokonya, berniat meminjam dana kepada Datuk Maringgi untuk membangun bisnis kembali. Datuk Maringgi sangat puas. Siti Sulaiman telah jatuh ke dalam lubang yang ia buat. 3 bulan kemudian, Datuk Maringgi datang ke rumah Siti Sulaiman untuk menagih hutangnya yang telah jatuh tempo. Siti Sulaiman yang jatuh miskin, bisnisnya kini hancur, ditambah hutang yang tak terlunasi. Bunga yang diajukan Datuk Maringgi sangat tinggi, sehingga beliau tidak sanggup untuk membayarnya. Hei, Sulaiman, lunasi hutangmu sekarang juga. Oh Datu, silakan duduk Datu. Ayo Datu, silakan duduk. Kau tidak usah bersikap manis. Mana hutangmu? Cepat bayar. Tapi Datu, aku belum mempunyai uang saat ini. Aku tidak peduli. Yang aku mau, hari ini uangku kembali. Tapi Datu, hanya ini yang kami punya. Apa-apaan ini? Bahkan jumlahnya tidak bisa melunasi bunganya. Jika begini, maka akan aku sita rumahmu. Mohon jangan Datu, hanya ini yang kami punya. Hanya ini kenangan yang tersisa dari suami saya. Oh ibu, ada apa ini ibu? Wah, siapakah namamu, wahai gadis manis? Aku Siti Nurbaya. Nama yang cantik. Cantik orang ya. Kau tak pernah bilang ya, kalau kau punya anak secantik dia. Hutangmu akan kuanggap lunas. Asalkan Asal apa Datu? Asalkan anakmu Siti Nurbaya menjadi istri. Jangan harap kau lagi hidung belang. Aku tidak akan menjual anakku. Beraninya kau bicara begitu kepadaku. Ayah, teganya kau. Marah-marah. Jangan kau sendiri beriku. Jadi kau lebih suka rumah ini disita? Siti Nurbaya harus menikah dengan Kejamnya kau. Aku tidak sudi anakku menikah denganmu. pilihan ada di tanganmu. Kamu pilih rumah ini disita atau Siti Nurbaya menikah dengan Kau benar-benar manusia tipe hati. Aku tak mau bayar disita. Banyak kenangan tentang ayah di sini. Dengan terpaksa, Siti Nurbaya mengabulkan keinginan Datuk Maringgi untuk mempersuntingnya. Bahkan, Baginda Sulaiman jatuh sakit karena keputusan yang berat itu. Padahal, Siti Nurbaya sangat mencintai Syamsul Bahri. Akhirnya, Siti mengirim surat kepada Syamsul untuk memberitahukan keputusannya itu. Tibalah saat liburan sekolah. Syamsul akhirnya bisa berkunjung ke Padang dan menemui Siti. Apakah benar Siti telah dipersunting orang lain? Aku menyayangimu udah. Sungguh, aku tidak bermaksud melakukan ini semua. Aku terpaksa. Kalau tidak, rumah satu-satunya yang tersisa akan disita. Aku berjanji Siti, kita akan mencari jalan keluarnya. Terima kasih udah. Lalu, bagaimana sekarang di Jakarta? Aku merindukanmu. Sungguh, di sana sangat membosankan Tante Siti. Sungguh,
gitu. Mereka tampak sangat bahagia bersama, melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Namun, kebahagiaan mereka tak berselang lama. Datuk Maringgih memergoki mereka berdua. Ia sangat murka melihat mereka berdua sangat akrab. Siti! Sini kau kemari. Kurang ajar kamu. Tidak tahu diuntung. Kamu itu istriku. Tidak sepantasnya kamu berduaan dengan lelaki lain. Jangan sakiti dia. Teganya kau. Kau lebih tega merebutnya dariku. Udah berhenti, udah tolong. Siti Nurbaya terus berteriak meminta pertolongan. Tapi, suasana desa sangat sepi sore itu, dan tak ada yang datang. Lalu, Siti Sulaiman yang sedang sakit menghampirinya. Tetapi malang, Siti Sulaiman terjatuh karena tak kuat berlari menghampiri anaknya. Ajal akhirnya menjemput nyawa Siti Sulaiman. Siti tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Jatuh, lalu tertimpa tangga. Bertubi-tubi penderitaan yang dirasakan Siti Nurbaya. Setelah ditinggal ibunya pergi untuk selama-lamanya, ia juga diusir oleh suaminya, Datuk Maringgi. Siti, pergi kau dari sini. Dasar, tidak tahu terima kasih kamu. Maafkan aku, Datuk. Sungguh, aku tidak berbuat apa-apa dengan Samsul Bahri. Aku tidak peduli. Mulai saat ini, kita bukan suami istri lagi. Datuk menceraikanku. Iya, pergi kau dari sini. Dengan perasaan yang sangat hancur, ia pergi dari rumah. Semua orang di desanya menuding ia bersalah karena melanggar adat. Ia pun akhirnya berusaha mencari tempat untuk berlindung, yakni di rumah bibinya, Aminah. Sementara Syamsul Bahri diusir pula oleh ayahnya karena telah membuat ayahnya murka. Dia kembali ke Jakarta. Di rumah bibinya, Siti Nurbaya kemudian memohon kepada bibinya untuk mengizinkan ia pergi ke Jakarta, menyusul Syamsul Bahri. Izinkan aku pergi, Bibi. Aku benar-benar ingin menemuinya. Oh yakin nak, kau masih muda, aku mengkhawatirkanmu. Bibi tidak perlu khawatir. Aku bisa menjaga diriku dengan baik. Aku berjanji. Baiklah, beritahu aku jika kau telah sampai. Sementara itu, Datuk Maringgih yang menyesal telah melepaskan Siti Nurbaya segera menyusun rencana untuk mendapatkannya kembali. Tetapi, setelah mengetahui Siti Nurbaya pergi ke Jakarta untuk menyusul Syamsul Bahri, ia mengubah rencananya untuk membunuh Siti Nurbaya dengan lemang beracun. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk mengantar lemang tersebut ke Siti Nurbaya. Mawar. Ada apa, Tuan? Berikan makanan ini kepada Siti Nurbaya. Bilang kepadanya bahwa makanan ini dari bibinya. Baik, Tuan. Pengawal lalu mengantar lemang tersebut ke Siti Nurbaya sesaat sebelum Siti Nurbaya pergi ke tanah Jawa. Ia mengatakan bahwa lemang tersebut adalah kiriman dari bibinya. Tanpa pikir panjang, Siti Nurbaya memakan lemang tersebut. Kemudian, Siti Nurbaya perlahan meninggal karena lemang beracun yang ia makan. Kabar meninggalnya Siti Nurbaya akhirnya tiba di telinga Syamsul Bahri. Mendengar kabar itu, ia sangat putus asa dan ingin bunuh diri. Namun Syamsul bangkit. Ia melanjutkan hidupnya dan bergabung dalam ketentaraan. Pada suatu hari, ia ditugaskan ke Padang karena terjadi pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh Datuk Maringgi. Syamsul yang masih menyimpan dendam kepada Datuk Maringgi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membalaskan dendamnya.
Hei kau Maringgi. Lama tak jumpa ya. Bagaimana kabar Siti di alam baka? Kau sudah puas merebutnya dariku untuk selamanya? Oh, Samsul. Lihatlah dirimu sekarang. Berseragam dan bersenjata, Samsul. Ayolah, Samsul. Kita lihat kemampuanmu, Samsul. Kita lihat siapa yang paling lama bertahan. Tutup mulutmu Maringgi. Aku bisa menarik pelatuknya sekarang juga. Samsul, Samsul. Sudah hebat kau sekarang, Samsul. Maju kau sini kalau berani, Samsul. Gitu doang kemampuan kau. Tidak sampai situ perjuanganku pria hidung belang. Rasakan ini. Inilah cerita akhir dari legenda kasih tak sampai. Syamsul Bahri pun dikuburkan di Gunung Padang, dekat kuburan kekasihnya yang tak sampai, Siti Nurbaya.